jalani cuci darah, kondisi Julia Perez membawa sang ibunda pun secara khusus mencurahkan isi hatinya kepada tim intens terkait banyaknya alat bantu medis yang berada di sekeliling tubuh Julia Perez. Apa saja alat bantu medis di tubuh Jupe, mulai dari alat bantu pernafasan, infus dan monitor sampai selang yang menggantikan saluran pencernaan. Seperti apa cara Jupe makan melalui selang yang menggantikan saluran pencernaannya? Benarkah alat medis tersebut yang membuat Jupe bertahan hingga saat ini? Lalu apa yang membuat kekebalan tubuh Jupe masih begitu kuat di mata Ruben Onsu, sahabat terdekat Jupe? Dia masih kayak ini ya, pernapasan masih pakai oksigen. Terus kan di situ ada monitor, apa yang kurang-kurang kan kelihatan di monitor. Ya mama nggak tahu, sekarang lagi dikurangin nggak pakai apa ya, impusan. Tapi yang lain masih ada. Ya yang lain masih ada, ya, semacam apa namanya itu? Yang buat napas apa sih? Oksigen. Itu masih ada. Jadi belum putus semuanya. Selang main selangnya di mana-mana, kabel di mana-mana. Masih banyak yang sayang, banyak yang mendoakan, jadi supportnya kelihatan banget. Doa-doa dari semua pemirsanya itu terlihat dari kekebalan dia saat ini melawan penyakit. Ya namanya orang sakit, apalagi keadaannya si Jupe ini kan banyak yang dirasa, yang ini mau nggak mau. Alat itu kan satu yang untuk penyakit ini, yang satu untuk penyakit ini, yang satu untuk penyakit ini. Ya gitu keadaannya kalau di rumah sakit. Kondisinya makan aja pelan-pelan. Ya nggak mau dokter menyarankan dia makan pakai selang. Itu pun nasinya harus yang halus di blender ya. Itu urusan suster sama dokter ya, masalah makanan nasi Jupe itu sampai halus. Iya, lauk, nasi, vitamin itu di blender semua kayak makanan bayi aja sampai halus, sampai bisa masuk selang itu. Ada infusan, ada yang memang pengencer dahak gitu. Jadi buat pernafasannya biar bagus. Itu jadi udah ada fungsinya masing-masing gitu. Yang paling penting adalah selak makanan itu dia terima, nggak ngunyah melalui mulut gitu. Tapi buat saya nggak apa-apa. Jadi malah kelihatan dia nggak milih-milih makanan, jadi malah seger ya menurut saya. Miris dan memprihatinkan, begitu kondisi Jupe yang tak kunjung sembuh bahkan memasuki bulan kelima dirawat di rumah sakit. Tak tega melihat putri sulungnya yang telah menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil itu, seperti apa tangis Sri Wulandsi yang pecah ketika mengenang sosok Jupe yang merupakan pekerja keras sejak masih sekolah dasar. Mama tuh kadang-kadang sebagai orang tua merasa gimana, ingin balas budi baik dia, karena mama dari kecil nggak pernah nyenengin hati dia, nggak pernah ngasih makanan yang enak, nggak pernah beri pakaian bagus kayak anak-anak lain. Malah dia yang kerja dari SD, dia udah kerja cari uang. Mama kadang-kadang sedih. Mama tuh ingin membalas baik kebaikan dia sekarang gitu kan, biarin walaupun mama nungguin dia tidur di ubin. Mama nggak rasain badan mama sakit apa nggak apa-apa. Walaupun mama nungguin dia tidur di ubin, mama nggak rasain badan mama sakit apa nggak apa-apa. Karena memang hidupnya dari kecil dia udah nyari uang, dari SD, SMP dia tuh nyari uang. Dia kalau anak-anak sekarang main kan, kerjaannya main. Minta uang sama mamanya, mungkin orang tuanya orang kaya. Kalau dia nggak ada buat main-main hari-harinya. Nggak, makanya kadang-kadang mama, ya Allah, Tuhan. Cari uang itu kalau sekolah bagaimana bisa caranya dia tuh nggak minta jajan sama mamanya. Dia bawa buku, dia bawa permen, dia jual di sekolahan gitu. Jadi tuh udah berpikirannya tuh udah yang kayak orang dewasa. Coba bayangin. Ya Allah Tuhan, mama kadang-kadang kasihan sama dia, kenapa sih hidupnya udah punya semua, punya suami, punya laki, nggak ada yang bener. Ya Allah masih aja disakitin. Karena mama kasihan, makanya sekarang mama sedih kalau ngeliat dia sekarang sakit gitu. Iba pada buah hatinya yang dulu pekerja keras dan energik namun kini terbaring lemah dalam kondisi sakit, Sri Wulandsi pun tak tega melihat Jupe yang harus terus cuci darah setiap 2 hari sekali.
Lalu benarkah biaya yang dikeluarkan untuk tiap kali cuci darah mencapai 4,5 juta rupiah? Ya, masalah itu saya nggak bisa ngomong apa-apa. Sedang kita kan setiap minggu cuci darah itu aja harus ngeluarin uang. Sekali nyuci darah aja kita beli obat ini 4.500.000, 4.500.000 dalam 1 minggu aja bisa 8 kali kan ya, 4.500.000, 4.500.000 dalam 1 minggu aja bisa 8 kali kan ya. Ya mudah-mudahan insya Allah, tapi saya alhamdulillah semuanya pada sayang Jupe, pada sayang anak saya, semuanya pada memberikan sedikit rezekinya untuk anak saya Jupe. Mudah-mudahan semua yang baik pada Jupe, mudah-mudahan rezekinya bertambah. Hanya Allah yang bisa membalas, itu aja. Namun meskipun sedih, Sri Wulandsi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menyembuhkan Jupe. Cepat atau lambat dengan cara Allah, kesembuhan itu pasti akan tiba. Apalagi bulan suci Ramadan hampir tiba, di mana akan terasa lebih nikmat jika seluruh anggota keluarga dapat berpuasa berkumpul bersama di rumah. Tapi berharap segera pulang sebelum puasa, benarkah Jupe mengaku bertemu sahabatnya Olga Syaputra yang meninggal karena sakit meningitis di dalam mimpi? Mungkin ya namanya dia temen. Kalau masalah ngimpi mungkin karena dia kebawa tidur kali ya. Kalau masalah ngimpi mama nggak mau diartikan apa-apa, itu udah hal biasa itu aja. Bilang nggak sama mama aja. Dia bilang malam bisa ngimpi si ini hanya gitu aja. Ya kita bilang 1 minggu lagi kita bilang sama dia kalau mau puasa. Iya mah kita pulang ya mah ya. Kita berharap sih sampai Senin besok inginnya pulang. Inginnya mama tuh pulang, ya Allah, kita kumpul di rumah bulan puasa. Meninggalkan kisah perjuangan Julia Perez untuk sembuh, seperti apa keseruan masing-masing pemeran sinetron Dunia Terbalik demi menghilangkan rasa bosan di lokasi. Benarkah di lokasi syuting Dunia Terbalik sedang heboh dengan adanya permainan finger spinner? Seperti apa pula keseruan ketika Jennifer pemeran anak Idoy usil kepada Rehan Khan dan Yafi Tessa yang takut pada keong. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Elvin Rapa. Setelah curahan hati Sri Wulandsi Ibunda Jupe tentang kondisi Julia Perez yang sudah dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 5 bulan, kita beralih kepada keseruan para pemain sinetron Dunia Terbalik. Walau sibuk syuting, para pemain sinetron Dunia Terbalik tetap tidak pernah ketinggalan tren. Seperti apa serunya mereka ketika beratraksi bermain fidget spinner yang sedang kekinian? Dan bagaimana pula isengnya ayah dan juga anak Jennifer dan juga Idoy ketika membawa keong ke lokasi syuting untuk menakut-nakuti Rehan dan juga Yafi.